Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Firna Melati dari Rombel Akuntansi D 2019 dengan NIM 7211419216. Seperti biasa, saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen terkait pada bab yang ke-10, yaitu implementasi etis dari teknologi informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, etis, dan mematuhi hukum. Yang akan saya bahas mengenai moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika atau ethics adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi sedemikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat diperhatikan. Bagaimana budaya etika diterapkan? Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berperilaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, bentuk etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kredo perusahaan atau corporate kredo, kode, dan kode perusahaan yang disesuaikan, serta program etika atau ethics program. Kredo perusahaan. Pernyataan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer atau computer ethics sebagai analis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James Hammer mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer.
yaitu kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaknampaan. Yang pertama, kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan sebagai logis atau logical malleability sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Faktor transformasi adalah alasan atas etika komputer. Yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Yang terakhir adalah faktor ketidaknampaan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaknampaan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Ada 4, yaitu hak privasi atau privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan atau akurensi, hak kepemilikan atau properti, serta hak mendapatkan akses atau accessibility. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan yang semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis dari aktivitas audit ada 4, yaitu audit finansial, audit operasional, audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Untuk audit finansial atau financial audit memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Audit operasional atau operational audit tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur dengan mencari 3 fitur sistem dasar, yaitu kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Audit berkelanjutan atau concurrent audit sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etik ketika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik dan perilaku perusahaan ACM. Bentuk kode etik ACM diadopsi pada tahun 1992 yang berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.